Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat serta karunia-Nya Allah masih memberikan kita kesempatan dan juga kenikmatan baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang sehingga kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan hari Senin ini guna melanjutkan atau bersama-sama kita akan melanjutkan kajian yang akan diisi oleh Al-Ustadz Ahmad Bazher hafizahullahu taala. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang terang benderang akan ilmu, yaitu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala pada kesempatan hari Senin ini kita akan bersama-sama kembali menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Bazher hafizahullahu taala, yang dimana beliau akan membahas sebuah kitab yang sangat luar biasa yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yaitu kitab Ad-Da' wad Dawa. Itu kitab tentang macam-macam penyakit hati yang membahayakan dan cara pengobatannya. Yang dimana pada hari ini insyaallah bertemakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan doa. Masih melanjutkan dari bab yang pertama. Sebelum dimulainya kajian pada Senin hari ini, pagi hari ini, izinkan saya mewakili admin dari kajian Sunnah Tebet membacakan beberapa hal guna menjaga kelancaran serta ketertiban berjalannya kajian online kita pada pagi hari ini. Yang pertama, bagi para jemaah sekalian, baik ikhwan maupun akhwat, diharapkan untuk memastikan audio dan videonya mati. Sekali lagi, bagi para jamaah sekalian diharapkan dan dipastikan bahwa audio dan videonya mati selama kajian berlangsung. Jadi hanya audio serta video Ustadz saja yang menyala sehingga kita dapat menyimak apa yang beliau sampaikan dengan lebih fokus. Kemudian berikutnya bagi para jamaah sekalian diharapkan untuk tetap memperhatikan adab-adab dalam bermajelis ilmu dengan hadir di awal waktu, mencatat faedah-faedah kajian yang diberikan oleh Al-Ustadz, berpakaian sopan dan menutup aurat bagi akhwat. Yang berikutnya, bagi para jamaah sekalian yang ingin bertanya langsung, silahkan dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat kepada admin tanya. Sekali lagi, bagi para jamaah sekalian yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaannya dan dikirimkan ke admin tanya. Insya Allah pertanyaan jamaah akan dibacakan kepada Ustadz pada sesi tanya jawab nanti. Dan mohon pertanyaan diajukan secara ringkas sesuai materi dengan tetap memperhatikan adab-adab bertanya di majelis ilmu, seperti mengucap salam, mendoakan guru, dan lain-lain. Dan mohon dalam menuliskan pertanyaan, harap diperhatikan tanda bacanya agar lebih mudah dibacakan serta disampaikan kepada Ustadz. Dan insya Allah kajian online kita selain di Zoom meeting ini juga akan live via YouTube kajian Sunnah Tebet. Bagi para jamaah sekalian diharapkan untuk mengikuti kajian dengan menggunakan nama asli. Silakan bagi yang belum menggantinya dengan nama asli, harap diganti dengan nama aslinya. Insya Allah pada kajian pagi hari ini akan dipilih 3 pertanyaan terbaik oleh Ustadz yang insya Allah akan mendapatkan hadiah. Alhamdulillah setelah masuk dalam ruang meeting Zoom, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal? Bikhair Ustadz. Alhamdulillah, khair, sehat. Sehat Ustadz, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah tanpa berpanjang lebar, kita mulai saja kajian kita bersama Ustadz Ahmad Bazher hafizahullahu taala dalam membahas kitab Ad-Da' wad Dawa. Pada beliau kami persilakan falyatafaddal mashkura. Jazakallahu khair, barakallahu fikum.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat mengikuti kajian online kita, kajian rutin kita setiap Senin pekan kedua yang membahas satu kitab yang sangat luar biasa, kitab Ad-Da' wad-Dawa atau nama lain dari kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, karya dari Al-Imam Asy-Syaikh Syamsuddin Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang-benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan membahas kita tentang bab doa dan masih di tentang bab doa di awal-awal dari yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Kemarin sudah kita bahas di antara tentang masalah doa. Kemudian jangan pernah malas dalam berdoa, terus-menerus di dalam berdoa. Kemudian merengek, memelas ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan doa ini adalah dawa, doa ini adalah obat yang sangat luar biasa, dan lain sebagainya. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas di antara adab dalam berdoa dan juga waktu-waktu yang paling afdal atau waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk seorang muslim dan muslimah berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Penulis membawakan faslun isti'jal istijabati du'a. Bab tentang apa? Tergesa-gesa. Isti'jal itu tergesa-gesa. Isti'jal istijabati du'a. Tergesa-gesa dalam mengharapkan pengkabulan doa. Jadi tergesa-gesa dalam mengharapkan apa? Pengkabulan doa. Wa minal afat allati tamna'u turattab athar ad-du'a alaihi an yusta'jal al-'abdu wa yastabti al-ijabah. Di antara kesalahan, kata Syekh, kata muallif, kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, di antara salah satu kesalahan yang dapat menghalangi terkabulnya doa adalah tergesa-gesa, terburu-buru dalam mengharapkan pengijabah doa, dalam mengharapkan ijabahnya doa. Wa yastabti'u al-ijabah, dari lambatnya doa tersebut, dari lambatnya pengijabahan doa tersebut. Fayastahsiru wa yad'u du'a, sehingga dia kemudian putus asa, kemudian meninggalkan doa. Dia putus asa kemudian meninggalkan apa? Doa. Luar biasa, subhanallah. Wa huwa bimanzilati man badhara badhran aw gharisa gharasan faja'ala yata'ahhaduhu wa yasqihi falamma istabta'a kamalahu wa idrakahu tarakuhu wa amhalahu. Allahu akbar. Ini ibaratnya kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ya Allah, kenapa lagi subhanallah. Videonya mati, ikhwan. Nah, Ustaz, videonya nge-freeze tapi suaranya lancar, Ustaz.
Subhanallah, saya minat keluar dulu, coba ya, masuk lagi nanti. Nah, Ustaz. Kenapa gini terus ya? Bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak nih. Udah Ustaz, alhamdulillah. Lagi lihat laptop nih. Nah, kita lanjutkan ya. Perumpamaannya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang-orang yang tergesa-gesa dalam mengharapkan diijabahnya doa, kata beliau, wa huwa bimanzilati man badhara badhran aw gharisa gharsan. Perumpamanya seperti orang yang menabur benih atau menanam tanaman, faja'alahu yata'ahaduhu yasqihi. Kemudian dia merawatnya, menyiramnya, menunggu benar-benar dari hasil dari tanaman tersebut. Falamma istabta'a kamalahu wa idrakahu. Ketika lambat hasilnya, nggak datang dari hasil yang dia tanam ini, nggak berbuah nih, nggak ada hasilnya. Tarakahu wa amhalahu, maka dia meninggalkannya dan melalaikannya. Ini perumpamaan seperti ini, subhanallah. Orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, doa terus, subhanallahil azim, kan gitu. Tapi dia tergesa-gesa dalam mengharapkan ijabahnya doa. Dia tergesa-gesa dalam mengharapkan pengkabulan doa. Sehingga ketika dia berdoa, Allah tabaraka wa ta'ala berikan waktu. Allah Azza wa Jalla pending mungkin doanya. Bisa jadi kata para ulama, karena Allah Azza wa Jalla senang mendengar rintihan suara dari orang tersebut ketika orang itu berdoa. Bisa jadi. Makanya kita wajib untuk selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun pengijabahan doa itu lama datangnya kepada dirinya. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam ketika berdoa kepada Allah, luar biasa. Sampai puluhan tahun sabar berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, karena mereka yakin dan mereka tahu doa seorang mukmin itu nggak mungkin sia-sia. Doa seorang mukmin itu tidak mungkin sia-sia, sebagaimana kita jelaskan di bulan kemarin, subhanallah. Dalam Sahih Bukhari, penulis membawakan satu hadis dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam yu'jal." Yaqulu da'utu falam yustajab li. Doa seseorang itu akan selalu diijabah oleh Allah Azza wa Jalla selama dirinya tidak tergesa-gesa. Apa ini maksud dengan tergesa-gesa? Yaqul, orang itu berkata, da'utu falam yustajab li. Aku sudah berdoa tapi aku tidak mendapatkan ijabahnya doa itu. Sehingga kemudian orang itu meninggalkan doa. Na'udzubillah. Dalam Sahih Muslim disebutkan, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'atu rahim ma lam yusta'jal. Senantiasa doa seorang hamba Allah Azza wa Jalla akan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla selama tidak ada tiga hal ini. Kemarin kan dua, ini tambah satu nih. Doa seorang hamba senantiasa diijabah oleh Allah Azza wa Jalla selama tidak ada tiga hal ini. Yang pertama apa? Malam yad'u bi ithmin, selama doanya tidak mengandung dosa. Selama doanya tidak mengandung apa? Dosa. Doa keburukan ataupun apa, enggak boleh doa mengandung unsur dosa. Atau qati'atu rahim, atau doanya mengandung memutuskan tali silaturahim. Ini pun enggak boleh jelas. Ini doa keburukan. Malam yusta'jal, dan selama dirinya tidak tergesa-gesa.
selama dirinya tidak terburu-buru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masti'jal?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa itu isti'jal? Apa itu tergesa-gesa maksudnya? Karena tiga tadi kan. Senantiasa seorang hamba berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, doanya akan dikabulkan. Selama tidak ada unsur dosa, selama tidak ada unsur memutuskan silaturahim, dan selama dia tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa ini apa maksudnya? Apa kemudian doa cepat-cepat atau apa? Subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan, yaqul, ada seseorang berkata, qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li. Sungguh aku telah berdoa. Sungguh aku telah berdoa. Lihat pakai qad di situ kata-katanya. Penekanan. Sungguh aku telah berdoa. Falam ara yastajibu li, tapi aku enggak menemukan. Aku enggak mendapatkan doaku diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Fayastahsiru dzalika fayastahsiru 'inda dzalika wa yad'u du'a. Kemudian ternyata karena seperti itu dia berputus asa dari doanya sehingga meninggalkan doa. Sehingga meninggalkan apa? Meninggalkan doa. Allahu akbar, subhanallah. Perhatikan ini yang kemarin kita bahas tentang perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika Umar mengatakan, aku tidak takut doaku tidak diijabah oleh Allah. Aku enggak takut itu, kata Umar. Tapi yang aku takutkan adalah ketika Allah Azza wa Jalla tidak lagi memberikan diriku taufik, hidayah, untuk aku selalu berdoa kepada Allah. Berarti pada detik itu aku meninggalkan doa, aku meninggalkan ibadah, bahkan ibadah yang paling afdal, doa. Bagaimana fikih pemahaman Umar radhiyallahu anhu luar biasa ya. Aku nggak takut tuh doaku diijabah atau tidak sama Allah, aku nggak takut. Aku tidak takut doaku tidak diijabah oleh Allah, tapi yang aku takutkan Allah berhentikan. Allah nggak kasih lagi taufik kepada diriku lagi untuk terus berdoa kepada Allah. Berarti pada saat itu aku meninggalkan doa. Dengan kata lain berarti aku meninggalkan ibadah, bahkan ibadah yang paling afdal. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kemarin apa? Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah Azza wa Jalla akan murka kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salawat al-afiyah, subhanallah. Di dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalul 'abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Senantiasa seorang hamba itu dalam keadaan baik, dalam keadaan kebaikan, selama dia tidak apa? Tergesa-gesa. Selama dia tidak tergesa-gesa. Ya Rasulullah SAW, kaifa yasta'jil? Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud dengan yasta'jil? Apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulu qad da'utu rabbi falam yastajib li. Hamba itu mengatakan, sungguh aku telah berdoa wahai Rabbku, tapi doaku tidak dijabah olehmu ya Allah. Ini tergesa-gesa. Maksudnya tergesa-gesa. Dia tergesa-gesa dalam apa? Dalam mengharapkan ijabahnya doa secara cepat. Nah, ini di antara adab berdoa nih. Di antara adab apa? Di antara adab berdoa, subhanallah. Kemudian kita langsung masuk. Ini sekaligus langsung ya nanti ya. Jadi kita sebutkan tentang masalah adab-adab berdoa selain dari ini ya. Ini dia baru satu ya tadi tentang tidak tergesa-gesa dalam mengharapkan ijabah doa. Ini diantara satu dari adab berdoa. Nanti kita sebutkan 1, 2, 3 dan 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke auqat al-istijabah karena di sini disebutkan di antara apa? Di antara adab-adab berdoa di sini disebutkan di fasal ini nih, di bab ini. Faslun auqatil istijabah. Bab tentang auqat, waktu-waktu diijabahnya doa. Nah, ini yang saya katakan tadi, waktu-waktu yang terbaik ketika seorang muslim dan muslimah meminta pada waktu tersebut itu sangat luar biasa. Potensi besar untuk Allah Azza wa Jalla apa? Untuk Allah tabaraka wa taala kabulkan doanya. Wa idza jumi'a ma'a ad-du'a hudurul qalbi. Subhanallah. Perhatikan ya, kawan. Wa jam'iyatuhu bi kulliyatihi 'ala al-matlub. Wa sadafa waqtan min al-awqatil ijabati as-sittah. Doa akan dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala, kata beliau ini. Apabila apa? Yang pertama, hudurul qalbi. Di dalamnya itu terkumpul beberapa hal. Yang pertama, menghadirkan hati.
Ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, benar-benar wajib kita menghadirkan apa? Menghadirkan hati. Khusyuk ketika kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa jama'iyatuhu bi kulliyatihi 'ala al-matlub. Kemudian konsentrasi secara penuh terhadap apa yang diminta. Nah, ini yang saya katakan tadi, ketika orang berdoa harus tahu makna doanya. Konsentrasi secara penuh dari apa yang diminta. Subhanallah. Lihat, wa jama'iyatuhu bi kulliyatihi 'ala al-matlub. Konsentrasi secara full, secara penuh dari apa yang dia minta. Berapa banyak orang ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dia baca doa, tapi nggak paham apa makna doanya. Atau orang berdoa, dia aminkan. Ini yang paling banyak misalnya. Orang berdoa, dia aminkan. Tapi orang yang mengaminkan ini nggak paham apa yang dibaca oleh orang yang doa tersebut. Subhanallah. Ini jelas sesuatu yang salah, subhanallah. Di antara adab berdoa itu menghadirkan hati, khusyuk ketika berdoa, kemudian berkonsentrasi secara penuh dari apa yang diminta tersebut. Maknanya faham berarti. Maknanya apa? Faham. Kemudian yang ketiga, wasalaha waqtan min al-awqatil ijabati as-sittah. Kemudian bersamaan dengan waktu diijabahnya doa yang 6. Jadi beliau menyebutkan di sini ada 6. Sebenarnya ada banyak nih, kawan. Ada sangat banyak waktu-waktu diijabahnya doa. Ada banyak, tapi di sini beliau menyebutkan hanya 6. Apa itu? Yang pertama, ats-tsulutsul akhir minal lail, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Yang kedua, wa indal adzan, ketika azan berkumandang. Yang ketiga, wa bainal adzan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Yang keempat, wa adbaru shalawatil maktubat, setelah melaksanakan sholat, maksudnya ini setelah, bukan setelah melaksanakan, setelah sholat maksudnya. Karena Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengartikan kata-kata adbar atau dubur itu masuk di dalam waktu. Berarti setelah tahiyat akhir sebelum salam, itu lebih cocoknya. Di akhir sholat sebelum salam. Nah, itu tuh. Di akhir sholat sebelum salam. Wa adbar shalawatil maktubah, di akhir sholat wajib, saya lupa. Di akhir sholat wajib sebelum salam. Di akhir sholat wajib sebelum salam. Wa 'inda su'udil imam yaumul jum'ah 'alal mimbar hatta tufdhi shalah min dzalikal yaum. Kemudian yang kelima, saat imam naik mimbar. Saat imam naik mimbar, ini hari Jumat maksudnya. Saat imam naik mimbar pada hari Jumat hingga selesai sholat Jumat tersebut. Hingga selesai sholat Jumat tersebut. Karena memang ada sekitar 44 pendapat. 44 pendapat, ikhwan. Waktu diijabahnya doa ketika hari Jumat itu kapan tuh? Nah, di sekitar berapa? 44 pendapat, bayangkan, ikhwan. Nah, dari 44 pendapat tersebut yang paling kuat diantaranya 2 pendapat ini. Yang pertama ini nih, yang disebutkan Imam Qayyim al-Jauziyah. Beliau memilih pendapat ini nih. Ketika apa? Ketika imam mulai naik mimbar sampai sholat Jumat selesai. Dan yang kedua, dan ini wallah alam yang insyaallah taala lebih rajih, itu ketika apa? Ba'dal asar sampai maghrib, ketika waktu hari Jumat. Tapi kata para ulama, jangan juga sia-siakan ketika apa? Ketika imam dan khatib naik mimbar tersebut. Makanya ketika khatib naik mimbar, kita kan benar-benar perhatikan kan, betul ya? Nah, ketika khatib duduk, duduk di antara dua khutbah, dibolehkan kita untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Sa'ad Al-Khaslan membolehkan seseorang pada saat itu untuk mengangkat tangan doanya. Membolehkan pada saat itu tuh, jadi antara ketika imam duduk, ketika khatib duduk antara 2 khutbah, dibolehkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan juga Syekh Sa'ad Al-Khaslan hafizahullahu taala untuk mengangkat tangan pada waktu itu. Waktu itu ya, bukan ketika khatib doa. Ini beda lagi nih. Ketika khatib doa tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa seorang makmum mengangkat tangan ataupun seorang khatib mengangkat tangan. Enggak. Kalau khatib ketika doa Jumat dia menunjuk isyarat ke atas langit dengan ini. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan makmum dibolehkan dia mengaminkan, dibolehkan mereka mengaminkan tapi tanpa angkat tangan. Kalau antara tadi tuh duduk di antara 2 khutbah imam, kan imam duduk tuh. Maka kita kan dianjurkan doa tuh.
Nah, di situ dibolehkan kita untuk mengangkat kedua tangan kita. Wallahu alam. So itu dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, juga Syekh Sa'ad Khaflan hafizahullah taala. Dan waktu yang keenam, wa akhir sa'ah ba'dal asar, dan saat-saat terakhir di waktu setelah asar. Ini maksudnya hari Jumat. Jadi Ibnu Qayyim menyebutkan dua-duanya, berarti subhanallah. Jadi benar-benar untuk memperbanyak doa di hari Jumat, maka dua waktu itu banyakin doa maksudnya kita. Supaya benar-benar kita bisa mendapatkannya. Supaya kita benar-benar bisa mendapatkannya. Nah, sekarang ikhwan, Ibnu Qayyim menyebutkan juga tentang masalah apa? Masalah adab di dalam doa. Nah, tadi adab itu sudah satu ya tadi ya. Masalah apa? Jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa dalam mengharapkan terkabulnya doa. Sabar, tenang. Nah, kalau ternyata kita terburu-buru, tergesa-gesa dalam mengharapkan ijabahnya doa, sehingga kita doa, kemudian doa tersebut dipending sama Allah nih. Bisa jadi kemudian kita meninggalkan doa dan nggak mau berdoa lagi sama Allah, malas akhir. Nah, ini itu diantara tadi adab dalam berdoa. Yang pertama, jangan tergesa-gesa dalam mengharapkan dikabulkannya doa. Jangan tergesa-gesa dalam mengharapkan dikabulkannya apa? Doa. Jangan, ini yang pertama, adab yang pertama nih sebutkan Ibnu Qayyim, jangan tergesa-gesa dalam mengharapkan ijabahnya doa atau dikabulkannya doa. Yang kedua tadi yang disebutkan Ibnu Qayyim apa? Khusyuk, menghadirkan hati. Hudhurul qalbi. Menghadirkan hati, khusyuk ketika dia berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Menghadirkan apa? Hati. Menghadirkan hati. Yang kedua. Yang ketiga, sebutkan juga tadi apa? Konsentrasi secara penuh dari apa yang diminta. Itu yang ketiga. Konsentrasi secara penuh dari apa yang diminta, terhadap apa yang diminta. Jadi berarti faham makna doa tersebut. Faham makna doa itu dan mengkonsentrasikan benar-benar apa yang dia minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang ke berapa tuh? 3. Yang ketiga. Yang keempat dong betul. Yang pertama tadi apa? Tidak tergesa-gesa dalam mengharapkan ijabahnya doa. Yang kedua, menghadirkan hati atau khusyuk. Yang ketiga, baru ini betul. Yang ketiga, konsentrasi secara penuh terhadap apa yang diminta. Konsentrasi secara penuh terhadap apa yang diminta. Dalam kurung ini berarti apa? Faham akan makna doa. Faham akan makna doa. Faham akan makna doa. Yang keempat, memilih waktu-waktu diijabahnya doa. Memilih waktu-waktu diijabahnya apa? Doa. Nanti kita sebutkan waktu tersebut. Ibnu Qayyim menyebutkan hanya 6. Nanti kita sebutkan di antara waktu-waktu istijabah doa lebih dari 6 ini. Kalau ini buku hanya 6 ya. Di buku hanya 6, nanti kita sebutkan beberapa waktu yang lain. Jadi pilih waktu-waktu. Jadi tapi bukan berarti selain waktu tersebut nggak boleh doa ya. Silahkan fadhol kapanpun. 24 jam kita doa fadhol sama Allah kan gitu. Tapi pada waktu-waktu di istijabahnya doa ini pastikan lebih kans doa untuk diijabah lebih gitu maksudnya. Nah makanya selain kita berdoa juga ketika selain waktu-waktu itu, maka juga berdoa pula pada waktu-waktu di istijabahnya doa tersebut lebih kita. Allah a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya pula, yang selanjutnya ya, yang keberapa tuh? Kelima, keenam. Wan kisaran baina yaday Rabb. Subhanallah. Wan kisaran baina yaday Rabb, merendahkan diri. Yang kisar itu ada kata-kata pecah sebenarnya. Merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hatinya hancur maksudnya ketika dia berdoa kepada Allah seakan-akan orang yang hatinya benar hancur. Merendahkan diri di hadapan Rabb, wa dzillatan lahu wa tadarruan wa riqqatan. Kemudian dengan penuh ketundukan
dan juga kelembutan. Dengan penuh ketundukan dan juga kelembutan, suara yang lembut maksudnya. Ini inkisar baina yaday Rabb. Inkisar baina yaday Rabb itu tadi tuh. Seseorang yang hatinya hancur istilahnya. Kalau antum hatinya sudah hancur dan sebagai minta sama Allah, berarti kan pasti kan lebih lebih khusyuk ketika berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, itu kan lebih luar biasa tuh, betul ya? Itu wankisaran baina yaday Rabb. Wa dhillatan lahu, kemudian menghinakan diri kita. Ini yang saya sering katakan, ketika kita berdoa kepada Allah, hinakan diri kita sehina-hinanya dan tinggikan Allah setinggi-tingginya. Nah, pada saat kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, beribadah bahkan kepada Allah, hinakan diri kita sehina-hinanya, kemudian apa? Tinggikan Allah setinggi-tingginya. Watadharru'an wa riqqatan, dan juga apa? Penuh ketundukan dan juga kelembutan dalam suara. Enggak teriak-teriak. Jadi ketika doa jangan apa? Jangan teriak-teriak. Nanti kita sebutkan beberapa dalil tentang masalah tersebut. Kemudian beliau menyebutkan apa yang lain? Wastiqbalud da'i al-qiblah, menghadap ke kiblat. Menghadap apa? Menghadap ke kiblat. Nah, di antara apa? Di antara adab di dalam berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menghadap ke kiblat. Walaupun saya katakan ini nggak wajib hukumnya ya. Ini tidak wajib. Ini di antara adab berdoa yang hukumnya sunnah. Ini di antara adab berdoa yang hukumnya apa? Sunnah, menghadap ke kiblat. Tapi bagaimana kalau kita ngadep kiblat, kalau misal lagi nyetir mobil, tahu-tahu melihat orang tabrakan, kan kita dianjurkan doa tuh kan? Doa ketika melihat orang mendapatkan musibah. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, sambil melihat orang tersebut kan gitu. Tapi mobilnya nggak ngadep kiblat, Ustaz, nggak ada masalah, faddal gitu. Karena menghadap kiblat itu bukan hukum wajib, tapi apa? Hukumnya sunnah. Tapi hukumnya apa? Sunnah. Dan itu disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini adalah ketika menghadap kiblat. Kemudian wakana ala taharah, yang paling terbaik dalam keadaan suci. Maksudnya apa? Dalam keadaan dia punya wudhu, ini yang paling terbaik. Dalam keadaan dia punya apa? Wudhu, ini yang paling terbaik. Tapi gimana Pak Ustaz kalau nggak ada wudhu? Boleh, silahkan. Boleh dia berdoa tetap. Tapi yang paling terbaik jelas apa? Ketika dia punya wudhu. Ketika dia punya wudhu. Kemudian warafa yadayhi ilallah, mengangkat tangannya ke atas langit. Mengangkat tangan. Dengan berbagai macam khilaf ulama tentang mengangkat tangan. Ala kulli hal, al-amru wasi' pada masalah ini. Urusannya luas tentang masalah mengangkat tangan ini. Nah, ulama juga khilaf tentang masalah mengangkat tangan, cara mengangkat tangan itu sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala itu maha malu dan maha mulia. Yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran khaibatain. Allah Azza wa Jalla malu ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya ketika dia berdoa dan Allah mengembalikannya dalam keadaan kosong. Allah. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Allah malu loh ketika seorang hamba itu mengangkat tangannya ke atas langit, angkat tangan, kemudian Allah mengembalikannya dalam keadaan kosong. Allah Akbar, subhanallah. Maka jelas itu kan luar biasa, ikhwan. Mengangkat tangan. Wa bada'a bihamdillah wa tsana 'alaihi. Nah, ini diantara adab dalam berdoa nih, ikhwan. Memulai dengan menyanjung dan memuji Allah. Bihamdillah wa tsana 'alaihi. Memulai dengan apa? Menyanjung dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Memulai dengan apa?
menyanjung dan memuji Allah. Kemudian thumma thanna bis salati ala Muhammadin abdihi wa rasulihi. Kemudian bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyanjung Rasul maksudnya apa? Bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam. Jadi antara adab doa nih, kawan. Sebelum doa nih, sebelum masuk ke inti doa, sanjung Allah sebanyak-banyaknya. Nah, di sini nanti disebutkan nih. Sanjung Allah azza wa jalla sebanyak-banyaknya, puji Allah sebanyak-banyaknya, di antaranya dengan Asmaul Husna, memakai Asmaul Husna. Nanti di sini disebutkan oleh Imam Qayyim panjang lebar tentang masalah ini nih. Tentang Asmaul Husna. Puji Allah sebanyak-banyaknya, sanjung Allah sebanyak-banyaknya, bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Qayyim menambahkan di sini. Apa itu? Thumma qaddama baina yadayya hajatihi at-taubah wal istighfar. Kemudian beristighfar, bertaubat kepada Allah sebelum masuk ke doa. Nah, kemarin kita bahas kan di antara adab doa kan, memuji Allah sebanyak-banyaknya, menyanjung Allah sebanyak-banyaknya, bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk ke inti doa. Menutupnya pula dengan itu sama tuh, memuji Allah, menyanjung Allah, bersalawat kan gitu. Imam Ibnu Qayyim menambahkan satu di antaranya. Dan ini memang dibolehkan oleh para ulama. Tidak ada masalah, sangat luar biasa bagus apa? Menyelipkan sebelum masuk inti doa, beristighfar, bertaubat kepada Allah akan dosa-dosa kita. Nah, jelas di antara mawani' istijabatid du'a, penghalang diijabahnya doa seseorang, tidak lain tidak bukan adalah apa? Karena dosa. Nah, ini nih. Jadi sebelum masuk ke inti doa, yang paling terbaik, perhatikan ini, yang paling terbaik ya. Dan ini hukumnya sebenarnya nggak wajib, tapi ini adab doa yang kalau memang kita bisa untuk melakukannya, kenapa tidak kan gitu, subhanallah. Menyanjung Allah sebanyak-banyaknya, memuji Allah sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, istighfar dan taubat, baru masuk ke inti doa. Menutupnya pula dengan itu, menyanjung Allah azza wa jalla, memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah SAW, beristighfar dan bertobat akan dosa-dosa kita. Nah, itu di antara adab doa yang sangat luar biasa. Nah, dalam sebuah hadis yang sahih kan, yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Fudalah bin Ubaid, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada seorang datang menunaikan sholat dan berdoa. Dan juga apa? Berdoa langsung, Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni. Allahumma ighfirli warhamni, ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku ya Allah. Rasul mengatakan apa? Orang ini tergesa-gesa. Orang ini doa tergesa-gesa. Kenapa? Idza shallaita faqa'at fahmadillah. Apabila engkau sholat, maka apa? Fahmadillah. Ketika engkau sholat, kau duduk, fahmadillah bima huwa ahlahu. Maka sanjunglah Allah, pujilah Allah azza wa jalla dengan pujian yang memang layak untuk Allah. Wa shalli alayya, kemudian bersalawatlah kepadaku. Kata Rasulullah SAW, bersalawatlah kepada diriku. Thumma ad'uhu, kemudian baru berdoa. Kemudian baru berdoa. Kemudian baru berdoa. Subhanallah. Menyanjung Allah azza wa jalla, memuji Allah sebanyak-banyaknya, bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ditambahkan oleh Imam Qayyim, dan ini enggak ada masalah, sangat luar biasa bagus. Beristighfar, bertobat kepada Allah, baru masuk ke inti doa. Dan menutupnya pula dengan itu sama. Menutupnya pula dengan hal tersebut. Kemudian thumma dakhala 'ala Allah wa alahha 'alaihi fil mas'alah. Allahu akbar. Kemudian masuk doa kepada Allah dengan tadi yang kemarin kita bahas tentang yulih atau mulih, tentang dengan cara merengek atau memelas. Allahu akbar. Kemudian orang tersebut meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan cara apa? Memelas. Wa tamallaqahu wa da'ahu raghbatan wa rahbatan. Nah, di antaranya nih, beliau menyebutkan banyak, tapi beliau nggak perincikan. Kalau kita perincikan satu-satu, banyak, luar biasa ini, Pak. Betul ya? Kemudian berdoa kepada Allah azza wa jalla dengan apa? Memelas, merengek kepada Allah azza wa jalla. Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Wa takarrara 3 marrat. Mengulang doa tersebut 3 kali. Itu di antara contoh dalam memelas. Contoh dalam merengek, mengulang doanya sebanyak 3 kali. Itu dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Mana saya katakan apa? Mintalah kepada Allah azza wa jalla ketika kita berdoa,
seperti seorang anak kecil yang sedang meminta sesuatu kepada orang tuanya, merengek, memelas benar-benar sampai dikasih sama orang tuanya. Maka doa kepada Allah pun seperti itu. Walillahi mathalul a'la, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Kemudian disebutkan beliau oleh wa tamallaqahu wa da'ahu raghbatan wa rahbah. Dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa? Rahbatan wa rahbah. Raghbatan wa rahbah. Dengan mengharap, subhanallah, dengan berharap kepada Allah Azza wa Jalla, dengan berharap kepada Allah Azza wa Jalla dan penuh rasa takut, dengan penuh harap kepada Allah dan juga rasa takut. Raghbatan wa rahbatan. Ada satu huruf doang, yang satu pakai ghain, raghbah, yang satu pakai ha, rahbah. Nah, artinya beda luar biasa. Ini diantaranya ada berdoa selanjutnya setelah dia apa? Setelah dia memelas, mengulangnya 3 kali, kemudian apa? Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh rasa harap dan rasa takut. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 55 apa? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khifah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Wa khifah, betul. Berdoalah kepada Rabbmu dengan apa? Merendahkan diri dan juga suara yang lembut. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 90 kan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kana lahu khash wa kanu lana khashi'in. Wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Mereka berdoa kepada Allah dengan apa? Lihat, raghabau wa rahaba, dengan penuh rasa harap dan rasa cemas, rasa takut. Ini doa kepada Allah, ikhwan. Harus ada penuh rasa harap, doanya dikabulkan oleh Allah, tapi juga harus ada rasa cemas. Harus ada rasa takut kepada Allah, doanya enggak dikabulkan, kan gitu, subhanallah. Ini harus seimbang. Dalam setiap ibadah memang ini harus selalu ada al-khauf war raja, rasa takut dan rasa harap. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami tadi. Yang pertama kita bahas masalah apa? Hudurul qalbi, menghadirkan hati khusyuk ketika berdoa kepada Allah. Allahu akbar, subhanallah. Kemudian wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidih. Nah, ini yang panjang lebar dibahas oleh Imam Qayyim. Kemudian bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah dan juga dengan tauhid. Dengan tauhid seorang hamba. Bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa? Nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, subhanallah. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180 kan, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki asma'ul husna, memiliki nama-nama yang maha indah. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah dengan asma'ul husna itu. Berdoalah dengan menyebut asma'ul husna tersebut, subhanallah. Berdoa dengan menyebut asma'ul husna tersebut. Itu dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Kemudian apa? Keesaan Allah, tauhid, keesaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian beliau menambahkan di sini juga yang memang apa? Dibolehkan pula oleh para ulama apa? Disebutkan oleh beliau di sini, wa qaddama baina yadayya da'ahu sadaqatan. Memulai atau memulai sebelum berdoa agar doa kita dijabah oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu bersedekah. Bersedekah. Beliau masukkan ini nih, Pak. Beliau masukkan melakukan sedekah sebelum memanjatkan doa. Karena sedekah kita tahu bersama di antara apa? Di antara amal saleh yang sangat luar biasa kan gitu, subhanallah. Melakukan sedekah. Dan sini sebenarnya kata para ulama bukan hanya sedekah. Kalau ingin dipanjangkan sebenarnya bukan hanya sedekah tapi amal saleh apapun. Amal saleh apa? Amal saleh apapun.
Sebelum kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita harus lakukan amal saleh dulu kepada Allah, sehingga benar-benar kita terlihat orang-orang yang benar-benar apa? Orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan lain sebagainya. Contohnya sedekah, berbuat kebaikan. Hadis tentang masalah memang dawu mardakum bis sadaqah, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ulama khilaf tentang kedudukan hadis ini. Ulama apa? Khilaf tentang kedudukan hadis ini. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif, lemah. Ada yang menghasankan hadis ini. Tapi fatwa Lajnah Daimah tentang masalah ini, dibolehkan memang seseorang untuk bersedekah dan juga melakukan amal soleh apapun, dan dia mengharapkan kesembuhan dari apa amal soleh tersebut misal. Ini insya Allah Ta'ala dibolehkan. Kenapa? Karena memang ini diantara kebaikan. Diantara apa? Kebaikan. Disebutkan oleh para ulama tentang masalah diantara fatwa dari Lajnah Daimah. Ulama khilaf betul tentang kedudukan hadis dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ulama khilaf tentang kedudukan hadis ini. Ada yang mendhaifkan hadis ini, kemudian ada yang menghasankan hadis ini dan lain sebagainya. Tapi fatwa Lajnah Daimah membolehkan seseorang memang sebelum dia kemudian meminta kepada Allah tadi, meminta kesembuhan kepada Allah atau berdoa apapun, sebelumnya dimulai dengan kebaikan, contohnya sedekah dan juga amal soleh yang lain, bukan hanya sedekah. Sedekah, kemudian sholat apapun itu, kemudian baru setelah itu minta. Gitu. Itu dikatakan oleh ulama dari fatwa Lajnah Daimah tentang masalah tersebut. Allah a'lam bishawab. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan fa inna hadha ad-du'a la yakadu yaruddu abadan. Subhanallah. Jika orang mengumpulkan adab-adab doa pada yang disebutkan tadi Ibnu Qayyim, kalau kita urut ada berapa tuh? Banyak, luar biasa. Maka insyaallah taala doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Maka insyaallah taala doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah tabaraka wa taala. Subhanallah. Terlebih lagi beliau menyebutkan terlebih lagi wala siyama in sadafa al-ad'iyah allati akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha mudhinnatul ijabah. Terlebih lagi ketika doanya tersebut adalah doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perhatikan ya, kawan. Ini yang mau saya jelaskan tentang masalah ini. Doa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan doa yang ada di dalam As-Sunnah As-Sahihah, Al-Hadis dari Nabi SAW, adalah doa yang paling terbaik kita panjatkan kepada Allah. Adalah doa apa? Yang paling terbaik yang kita harus panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dalam doa yang ada di dalam Al-Quran dan juga doa yang ada di dalam As-Sunnah mengandung 3 unsur ini. Mengandung 3 unsur ini nih. Mengandung 3 unsur ini kata para ulama, subhanallah. Doa ya, semua doa yang ada dalam Al-Quran, semua doa yang di dalam As-Sunnah, insya Allah ta'ala mengandung 3 unsur ini. Apa itu? Al-Jami', Al-Syamil, Al-Mani'. Al-Jami' sempurna. Doa yang ada di dalam Al-Quran mengandung 3 unsur ini. Yang pertama, Al-Jami' sempurna. Yang pertama apa? Al-Jami' sempurna. Yang kedua, Asy-Syamil, mencakup keseluruhan. Atau kalau bahasa kita apa? Komprehensif. Asy-Syamil itu mencakup keseluruhan. Komprehensif. Asy-Syamil mencakup keseluruhan atau komprehensif. Komprehensif. Yang ketiga, Al-Mani', terhalangi. Maksudnya apa? Terhalangi dari tambahan. Sesuatu yang sudah sempurna, yang nggak butuh tambahan, nggak butuh pengurangan. Nah, itu Al-Mani' namanya. Al-Mani' itu terhalangi. Maksudnya terhalangi dari tambahan. Karena sesuatu yang sudah sempurna, nggak butuh tambahan, nggak butuh pengurangan. Itu doa-doa yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Karena itu, ikhwan, jangan malas menghafalkan doa yang ada di dalam Al-Quran dan juga apa? As-Sunnah. Banyak orang bertanya kepada saya dan juga para ustadz saya yakin subhanallah, boleh nggak Pak Ustadz ketika sujud
Dan atau ketika tadi tuh tahiyat akhir sebelum salam doa dengan bahasa kita nih, bahasa Indonesia dan sebagainya, doa selain bahasa Arab lah. Ulama memang khilaf tentang masalah itu, dan Allah alam bisawab, pendapat yang lebih saya kuatkan boleh. Ini antara pendapat Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Karim Al-Khudair dan lain sebagainya, boleh. Tapi ketika seseorang berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran atau As-Sunnah, ada afdal. Jelas ini yang paling terbaik. Kenapa tadi tuh? Karena doa ada di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah itu mengumpulkan sempurna, mengumpulkan dari berbagai macam doa luar biasa. Sempurna, nggak butuh tambahan, nggak butuh pengurangan, itu luar biasa. Contoh. Doa insyaallah taala kita hafal bersama. Doa Abu Jagat apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau Allah kabulkan doa ini, ikhwan, jangan kecilkan doa ini, luar biasa doa ini benar-benar loh. Allah berikanlah kepada duniaku hasanah dengan berbagai macam tafsir hasanah. Baik kebaikan di dunia ataupun kebaikan dunia, contoh masalah apa? Allah berikan rumah yang bagus, Allah berikan kendaraan yang layak, Allah berikan pasangan hidup yang saleh atau salihah. Dan di antara yang paling inti tidak lain tidak bukan fid dunya hasanah, di dunia Allah berikan hasanah, tidak lain tidak bukan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kemudahan untuk beramal saleh. Allah berikan kelapangan dada dan ketenangan hati. Itu di antara fid dunya hasanah tuh. Jadi fid dunya hasanah ini bukan cuma di dunia hasanah, di dunia kebaikan berarti cuma masalah duniawi. Apa harta kekayaan, bukan cuma itu. Di antara duniawi ini nih para ulama menjelaskan ya, bahkan ini yang intinya nih. Apa itu? Allah berikan kemudahan untuk berilmu dan beramal saleh. Ilmu agama dan beramal saleh. Allah lapangkan dada kita dan Allah berikan ketenangan dalam dada kita, dalam hati kita. Allahu Akbar. Mansyirahus sadr wa itminanul qalb. Itu di antara fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat hasanah, apa? Surga Allah jelas, subhanallah. Wa qina adzabannar. Lindungi kami dari api neraka. Kalau Allah tabaraka wa taala kabulkan doa kita ini, kita pasti mendapatkan menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Pasti bukan insyaallah tuh ya. Allahu Akbar. Itu contoh, betul ya? Contoh lain ketika orang minta kepada Allah Azza wa Jalla anaknya misal. Anaknya, ya Allah, ya Ustaz boleh nggak minta doa anak saya supaya seperti ini, supaya seperti ini. Boleh aja. Tapi ketika orang itu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah berikan kepada diriku apa? Anak yang saleh, keturunan yang saleh dan juga saleh jelas subhanallah. Rabbi habli minas salihin. Maka jelas ini jauh lebih baik. Betul ya? Allah, boleh nggak Ustaz doa supaya anak saya lulus kuliah ini? Ya boleh, nggak ada masalah subhanallah. Boleh nggak Ustaz supaya anak saya jadi apa? Jadi dokter wala apa dan sebagainya? Boleh aja, nggak ada masalah, silakan. Tapi jauh lebih baik ketika kita minta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Sekarang misal, kita ajak mikir ya, orang tua doa kepada Allah Azza wa Jalla agar anaknya lulus dari salah satu perguruan tinggi yang memang difavoritkan. Allah takdirkan lulus, masya Allah, doanya senang, diijabah. Siapa yang akan menjamin ketika anak tersebut masuk ke perguruan itu agamanya masih tetap terjaga? Betul? Siapa yang akan menjamin anak tersebut ketika dia bisa di sekolah atau kemudian dia bisa kuliah di salah satu perguruan yang memang dia inginkan ataupun orang tuanya inginkan, anak itu tetap bisa menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti sama orang tuanya, anak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla? Siapa yang bisa jamin? Betul? Yuk, boleh nggak Ustaz doa supaya anak saya jadi dokter? Ya boleh, karena sih memang nggak ada masalah, kecuali antum doa anak antum supaya jadi penyanyi, ini nggak boleh karena doanya ada unsur haram ya, betul ya? Boleh. Tapi saya mau tanya coba, siapa yang akan menjamin ketika Allah Azza wa Jalla kabulkan doa orang tua tadi itu, anaknya jadi dokter, anaknya jadi insinyur, anaknya jadi apapun lah, siapa yang akan jamin anaknya itu nggak durhaka sama orang tuanya? Siapa yang akan jamin anaknya tersebut akan selalu ingat dan doa kepada orang tuanya? Siapa yang akan jamin anaknya tersebut akan selalu menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla fi sirri wa alaniyah, dalam kesendirian ataupun dalam keramaian? Jelas Rabbi habli minas salihin jauh lebih afdal, betul ya? Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah di antaranya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati.
Ya Allah, jadikan diriku apa? Jadikan diriku orang-orang yang selalu mendirikan salat dan anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a ya Allah. Terimalah doa, kabulkanlah doaku ini. Nabi Ibrahim alaihissalam, subhanallah. Betul ya? Doa-doa yang dalam Al-Quran dan juga Sunnah itu doa-doa yang paling afdal. Ada mengandung 3 unsur tadi itu. Al-Jami, Al-Syamil, Al-Mani. Sempurna, mencakup keseluruhan, komprehensif, dan terhalangi dari tambahan ataupun pengurangan. Contoh lain, doa yang ada dalam Al-Hadis. Doa yang dalam hadis yang pendek. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta kepada Allah 4 hal nih. Ya Allah, aku mohon kepadamu apa? Al-huda, hidayah, ya Allah. Ini yang setiap saat, bukan hanya setiap hari loh, setiap saat kita butuhkan dalam kehidupan kita, ya kan. Hidayah minta kepada Allah. Wat tuqa, ketakwaan, ya Allah. Berapa banyak orang minta supaya dirinya agar kaya, betul ya? Ketika Allah berikan kekayaan kepada dirinya, apakah dia jamin dia tetap takwa sama Allah? Betul? Berapa banyak orang yang Allah berikan kekayaan lepas kontrol tuh ujung-ujungnya. Lupa sama Allah, bahkan lebih parah melakukan kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan harta yang dia miliki. Wattaqah, ketakwaan kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah dan dia kaya misalnya, dia tahu apa yang harus dia lakukan dengan harta kekayaannya. Kenapa? Karena dia bertakwa. Orang yang Allah takdirkan miskin dan dia bertakwa kepada Allah, dia harus dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kenapa? Karena Allah kasih ketakwaan kepadanya. Makanya Allah katakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling apa? Bertakwa di antara kalian. Al-huda wat tuqa, hidayah, ketakwaan. Rasulullah SAW minta takwa kok, betul ya? Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan kepada jiwaku ini ketakwaan. Wa zakkiha, dan bersihkanlah ya Allah, sucikanlah hatiku ini, jiwaku ya Allah. Anta khairu man zakkaha, karena engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan ya Allah. Anta waliyuha wa maulaha, karena engkau adalah sebaik-baik pelindung dan juga penolong. Allahu akbar. Rasul SAW minta takwa. Wal afaf, dan afaf. Afaf itu kesucian diri. Nggak minta-minta ke orang. Nggak menghinakan diri di hadapan orang lain. Nggak afaf. Punya aziz, punya iffah di dalam dirinya. Afif. Ini apa? Wal ghina, dan juga kekayaan. Kekayaan apa? Kekayaan hati maksudnya di sini. Laisal ghina an kathratil 'aradi walakin ghina nafs. Bukan yang namanya kekayaan itu ketika orang kaya hartanya banyak, tidak, tapi kekayaan hakiki itu adalah ketika hati seseorang itu kaya. Buat apa seseorang hartanya triliunan luar biasa. Rumahnya di mana-mana dan lain sebagainya, tapi selalu butuh akan dunia. Bukan butuh sama Allah lah, butuh sama dunia. Selalu merasa kurang dengan dunia yang dia sudah dapatkan. Na'udzubillah min dzalik. Dan saya temukan orang-orang seperti ini. Doa yang ada di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah As-Sahihah, maka jelas itu doa yang paling terbaik kata para ulama. Karena mengandung 3 unsur ini. Al-Jami', sempurna. Al-Syamil, mencakup keseluruhan, komprehensif. Dan juga apa? Al-Mani, terhalangi dari berbagai macam tambahan ataupun pengurangan. Di antaranya doa yang disebutkan oleh beliau nih, rahimahullah ta'ala, dalam buku ini, yang doa ini disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih dari Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Hibban, Imam Ahmad dan lain sebagainya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Tabaraka wa Taala, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadu samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini di antara doa yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibaca ketika selesai tahiyat akhir sebelum salam dalam sholat wajib. Tapi ini pun doa boleh dibaca ketika sujud, kan gitu, ketika sepertiga malam, ketika waktu azan berkumandang antara azan iqamah, silahkan, subhanallah. Tapi ini di antara doa yang khusus yang memang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibaca ketika tadi tuh, setelah tahiyat akhir sebelum apa? Sebelum salam. Setelah tahiyat akhir sebelum salam. Perhatikan doa ini baik-baik ya kawan. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Rasul sallallahu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka, ya Allah kumohon kepadamu, bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta.
bahwa sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Engkau. Al-Ahadu Samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kita hafal di surat apa? Al-Ikhlas, betul ya. Al-Ahad As-Samad, lihat. Al-Ahad As-Samad itu apa? Nama-nama Allah, betul ya. Al-Ahad As-Samad, yang maha Al-Ahad, maha tunggal. Yang maha tunggal. As-Samad, yang maha bergantung seluruh makhluk kepadanya. Seluruh makhluk bergantung kepadanya. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada yang serupa dengannya. Allahu akbar, subhanallah, luar biasa. Kalau di dalam riwayat lain disebutkan antaghfira li dzunubi innaka antal ghafur rahim. Antaghfira li dzunubi, maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Innaka antal ghafur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Itu yang dibaca ketika tadi tuh setelah tahiyat akhir sebelum salam, ada tambahannya. Kalau di sini sampai lahu kufuwan ahad, betul ya. Kalau di riwayat lain, di lafaz lain ditambah tadi tuh antaghfira li dzunubi innaka antal ghafur rahim. Seorang sahabat ada yang baca doa ini nih. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka la ilaha illa ant al-ahadu samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfira li dzunubi innaka antal ghafur rahim. Rasul dengar nih ketika sahabat ini baca ini sebelum salamnya. Qad ghufiralah, qad ghufiralah, qad ghufiralah. Sungguh telah diampuni, sungguh telah diampuni, sungguh telah diampuni dosa-dosa. Allahu akbar, subhanallah. Kenapa? Lihat, Rasul mengatakan faqal laqad sa'alallaha bismil a'zam alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya lahu ajab. Orang itu telah meminta, sungguh dia telah meminta kepada Allah bismil a'zam, dengan nama Allah yang apa? Maha agung. Alladzi idza su'ila bihi a'ta, yang dengan nama tersebut kalau orang itu meminta kepada Allah, Allah pasti akan berikan. Wa idza du'iya bihi ajab, dan ketika orang itu berdoa kepada Allah, Allah pasti ijabah doa. Ini doa ini kan. Allahu akbar. Yang kalau orang itu meminta kepada Allah, Allah berikan apa yang dia minta. Yang kalau orang itu berdoa kepada Allah, Allah kabulkan apa yang dia doa. Bayangkan ya, sebentar duduk, insyaallah taala nggak nyampe setengah jam kita hafal. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka la ilaha illa anta al-ahadu samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu doa kepada Allah. Itu contoh di antara apa? Bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wa fi lafdhin laqad sa'alta Allahu bismil a'zam. Sungguh engkau telah meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama Allah yang maha agung luar biasa. Dengan nama Allah yang maha agung. Allahu akbar, subhanallah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban pula, begitu Imam Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain sebagainya, disahihkan para ulama tentang masalah hadis ini. Yang Anas bin Malik ketika dia sedang duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulun yusalli, kemudian ada seseorang salat. Kata Anas bin Malik, ada seorang salat, thumma da'a, kemudian orang itu berdoa, faqal Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, ini luar biasa lengkap banget ya Pak. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu, aku mohon kepada dirimu. Apa itu? Subhanallah. Ya Allah, aku memohon kepada dirimu apa? Bi anna lakal hamdu, karena sesungguhnya engkau adalah memiliki segala pujian, segala sanjungan milikmu. Berhak akan pujian tersebut, subhanallah. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan apa? Melainkan dirimu. Al-Mannan, yang selalu memberikan apa? Karunia. Badi'us samawati wal ard. Badi' itu dari kata-kata bid'ah ini, badi' ini kata-kata ini. Bada'ah, ka'ain ya. Yang telah menciptakan langit dan bumi. Badi' itu sesuatu menciptakan yang enggak ada sebelumnya, itu badi'.
Ya Dzal Jalali wal Ikram, pemilik keagungan dan juga kemuliaan. Ya Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup dan juga maha berdiri sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat orang ini minta kepada Allah dengan nama-nama Allah yang indah semua tuh ya, lihat luar biasa. Bi anna lakal hamdu. Dia minta kepada Allah yang pertama apa? Memuji Allah tabaraka wa taala, menyanjung Allah azza wa jalla. Bi anna lakal hamdu. Sesungguhnya engkau adalah ya Allah layak akan dipuji. Seluruh pujian maksudnya ada pada dirimu. Seluruh pujian itu layak untukmu. La ilaha illa anta. Lihat di situ ada tauhid. Enggak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau ya Allah. Tauhid di situ, tauhid Allah. Kemudian apa? Al-Mannan, yang selalu memberikan karunia. Yang selalu memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi yang sebelumnya enggak ada itu. Ya Dzal Jalali wal Ikram, yang pemilik apa? Kemuliaan dan juga keagungan. Ya Hayyu ya Qayyum, berapa banyak tuh ya, Pak? Berapa banyak tuh nama dan juga asma, sifat, tauhid, lengkap tuh subhanallah. Makanya Ibnu Qayyim tadi mengatakan apa? Ketika seorang minta kepada Allah dengan nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifat Allah yang maha mulia, dengan keesaan Allah, tauhid Allah, kan gitu. Orang itu insya Allah taala akan diijabah. Lihat, orang itu minta kepada Allah luar biasa banyaknya. Dia memuji Allah dulu tuh bi anna lakal hamd. Kemudian la ilaha illa anta itu tauhid, keesaan Allah. Al-Mannan itu di antara nama Allah, Badi'us samawati itu di antara sifat-sifat Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram itu di antara nama Allah, kan gitu. Ya Hayyu ya Qayyum, Al-Hayy dan juga Al-Qayyum itu di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla subhanallah. Rasul mengatakan laqad sa'alallah bismihil a'zam. Sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang maha agung luar biasa. Alladzi idza du'iya bihi ajab, apabila dia berdoa kepada Allah dia pasti akan apa? Pasti akan diijabah doanya. Wa idza su'ila bihi a'ta. Apabila dia meminta kepada Allah, Allah pasti akan berikan kepadanya. Allahu akbar. Allahu akbar, subhanallah. Luar biasa ikhwan ya. Luar biasa subhanallah. Dalam Jami' at-Tirmidzi dari Asma binti Yazid dinukilkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ismullahil a'zam, Ismullahil a'zam fi hataini al-ayatain. Nama Allah Azza wa Jalla yang maha agung dan mulia pada dua ayat ini nih. Dua ayat yang mulia ini. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini ayat yang pertama yang menyebutkan tentang apa? Asma Allah, nama-nama Allah Azza wa Jalla. Dan Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain dirinya yang Maha Pengasih. Yang kedua, pembuka dari surah Ali Imran. Pembuka dari surah Ali Imran. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain dirinya. Al-Hayyu huwal hayyul qayyum. Dia yang maha hidup dan juga maha berdiri sendiri, mengurus makhluknya. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini dicontohkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah doa-doa yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu mengandung seluruh tadi, mengandung pujian dari Allah, mengandung pujian untuk Allah, mengandung kemudian apa? Tauhidullah, mengesahkan Allah, mengandung kemudian apa? Sanjungan dari Allah tabaraka wa taala, menyanjung sifat-sifat Allah dan lain sebagainya. Disebutkan oleh beliau dalam kitab ini luar biasa banyak semua. Di antaranya tadi ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ketika kita doa masukkan itu tuh, jangan lupa tuh. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Contoh ketika doa zikir pagi petang. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Subhanallah. Al-Hayyu dan juga Al-Qayyum. Sampai situ dulu ya, Fan ya. Karena masih banyak. Beliau menyebutkan tentang doa Dhunnun, doa Yunus, Nabi Yunus alaihissalam dan lain sebagainya. Kemudian beliau menyebutkan juga ketika doa dalam keadaan huzn, dalam keadaan sedih, Rasulullah menyebutkan doa tersebut yang panjang tuh. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyatin biyadik madin fiyya hukmu dan lain sebagainya dan seterusnya. Sampai situ dulu mungkin yang bisa kita bahas. InsyaAllah ta'ala depan kita akan lanjutkan dari pembahasan masalah doa, masih masalah doa.
Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sehingga kita bisa mendapatkan berbagai macam kebaikan dalam doa tersebut. Allah alam shawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan, mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Nah, Ustaz, Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materi pada kajian online pagi hari ini. Bagi para jamaah, apabila ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengirimkan pesan ke admin tanya. Kemudian insya Allah pertanyaan akan dijawab pada sesi tanya jawab saat ini. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Afwan, izin bertanya Ustadz, saya selalu lihat apabila ada orang yang melakukan suatu acara, selalu dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Apakah ada dalilnya? Jazakallahu khairan Ustadz. Nah, Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bersama surat Al-Fatihah ini surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an Karim, paling luar biasa, makanya disebut Ummul Kitab, Ummul Qur'an. Induknya Alkitab, induknya Al-Quran Al-Karim. As-sab'ul mathani, 7 ayat yang terulang-ulang. Itu di antara nama-nama dari suratul Fatihah, kan gitu. Tapi sekarang perhatikan, ketika seseorang ingin memulai acara atau kemudian apapun itulah, kemudian dia memulai dengan membaca suratul Fatihah atau kemudian menyuruh orang untuk membaca suratul Fatihah. Pertanyaan mudah nih, ikhwan. Apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan hal tersebut atau tidak, kan gitu. Kalau memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan hal tersebut, maka jelas kita harus mengikutinya, karena sebaik wa khairul hadi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Dan tidak pernah dinukil sama sekali dari satu pun riwayat yang sahihah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai kajiannya atau memulai pertemuannya dengan para sahabat dan lain sebagainya dengan membaca suratul Fatihah atau menyuruh sahabat untuk membaca suratul Fatihah, begitu juga beliau membacanya. Tidak pernah ada dalam satu pun riwayat yang sahih. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau seandainya perkara itu benar, baik, maka pasti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendahului kita untuk melakukannya. Rasul dan para sahabat sudah mendahului kita untuk melakukannya. Jadi Allah alam shawab, pendapat yang lebih rajin tentang masalah tersebut tidak disunnahkan. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan kembali Ustaz. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Bolehkah Ana mendoakan agar saudara Ana yang berpacaran putus dengan pacarnya dan segera bertaubat pada Allah dari dosa zina tersebut? Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Nah, ikhwan, kalau ditanya tentang masalah boleh mendoakan tadi, kelihatannya boleh. Tapi jauh lebih baik ketika antum mendoakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada saudara antum tersebut. Yang pertama, memang itu sesuatu yang kemungkaran, jelas pacaran, betul ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqrabuz zina, jangan engkau mendekati perbuatan zina, kan gitu ya. Mendekati perbuatan zina nggak boleh, apalagi melakukannya. Di antara bentuk mendekatinya tadi berpacaran lagi perempuan, khalwat lagi perempuan yang bukan mahram, kan gitu, subhanallah. Itu di antara sesuatu yang diharamkan dalam Islam, jelas. Nah, ketika seorang mendoakan agar orang tersebut atau saudara tersebut tidak lagi melakukan itu dengan cara tadi ya mungkin ya, mudah-mudahan putus dan sebagainya. Tapi kalau putus kemudian cari yang lainnya repot, betul ya. Maka lebih bagus, lebih ahsan, doakan saudara kita tersebut agar Allah berikan hidayah, betul ya. Karena kalau cuma putus aja kemudian bisa cari yang lain kan repot deh, Ikhwan. Sama-sama aja keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya akhirnya, subhanallah. Maka jelas lebih bagus ketika antum mendoakan agar Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepadanya, agar Allah jauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa dari dirinya dan lain sebagainya. Allah a'lam bishawab. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Lalu untuk pertanyaan yang berikutnya Ustaz. Afwan Ustaz, bismillah, apakah ada rekomendasi buku terkait bahasan hari ini yang banyak mencakup nasihat-nasihat tentang kolbu ini dan juga doa-doa? Banyak membantu apa?
yang banyak mencakup nasihat-nasihat tentang kolbu ini dan juga doa-doanya. Ya, di antara doa yang di antara buku yang terbaik yang sedang kita bahas ini, kitab Ad-Da'wa Dawa ini yang memang kita harus miliki nih. Buku ini kitab Ad-Da'wa Dawa, buku dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sangat luar biasa bagusnya dan banyak doa-doa dalam ini buku ini. Dan juga buku yang lain itu buku Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Itu buku tentang doa dan wirid. Buku doa dan wirid Al-Ustadz Al-Fadhil, guru kita bersama Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas tentang doa dan wirid. Itu lengkap di situ, luar biasa disebutkan. Doa-doa dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, begitu kan, wirid-wirid disebutkan di situ, zikir-zikir, bahkan di situ disebutkan di antara apa? Tentang masalah ruqyah pun disebutkan dalam kitab tersebut. Masya Allah, bagus luar biasa buku itu. Bisa juga dengan doa buku Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, Hisnul Muslim, tapi itu kecil bisa dikantongin kemana-mana. Hisnul Muslim, benteng seorang Muslim, Hisnul Muslim, benteng seorang Muslim, Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, itu khusus masalah doa dan wirid, doa dan zikir. Kalau tentang masalah hati tadi, buku Ad-Da'wa Dawa ini sangat luar biasa bagusnya. Kemudian masalah hati yang lainnya, buku Syekh Dr. Ahmad Farid yang berjudul bahasa Arabnya Al-Bahr Ra'i fi Zuhdi wa Raqaiq, tapi bahasa Indonesianya judulnya Penyucian Jiwa dalam Islam. Penyucian Jiwa dalam Islam, atau terjemah lain buku Zuhud dan Kelembutan Hati kalau nggak salah. Karena sama, bukunya sama, Al-Bahr Ra'i fi Zuhdi wa Raqaiq, tapi ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia ada dua pustaka nih. Yang pertama menerjemahkan Penyucian Jiwa dalam Islam. Pustaka kedua menerjemahkan, kalau Anda nggak salah ingat, buku Zuhud dan Kelembutan Hati. Zuhud dan Kelembutan Hati, warna hitam sampul depan. Itu diantara luar biasa bagus masalah kelembutan hati. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan kembali, Ustaz. Bismillah. Afwan Ustaz, bagaimana peran syaitan dalam waswas, ketakutan, dan kekhawatiran kita? Bagaimana peran syaitan dalam waswas, ketakutan, dan kekhawatiran kita? Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan syaitan astagfirullah, yukhawwifu awliya'ah. Sedangkan syaitan tersebut dengan wali-walinya yang lain, dengan tadi sahabat, teman-teman sejati yang lain, yukhawwifu awliya'ah, selalu menakut-nakuti manusia. Menakut-nakutinya dengan apa? Macam-macam. Syaitan yang pertama yukhawwiful faqr, menakut-nakuti manusia, memberikan waswas pada manusia dari kefakiran, kemiskinan, sehingga manusia banyak yang takut fakir, takut miskin, luar biasa. Kan itu. Padahal Nabi kita Muhammad SAW pernah 3 bulan hanya makan kurma dan air. 3 bulan pernah makan kurma dan air. Nabi SAW itu subhanallah, ketika beliau ada banyak, Masya Allah, tapi beliau sedekahkan dan sebagainya. Beliau kadang-kadang makan daging, kadang pun ternyata makanannya dari kurma dan air. Allahu Akbar. Jadi benar-benar apa? Apapun yang Allah berikan kepada beliau, beliau selalu mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada beliau. Nah, syaitan diantaranya menakut-nakuti dalam masalah ini nih. Ada khusus masalah pembahasan tentang masalah ini. Di antara menakut-nakuti yukhawwiful faqr, menakut-nakuti manusia tentang masalah kemiskinan, kefakiran. Padahal subhanallah, Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam Al-Quran, dalam banyak ayatnya, bahwa Allah Azza wa Jalla menjamin rizki seseorang. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada dabbah, binatang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya. Bagaimana seorang manusia, ya? Yang pertama contoh. Ditakut-takuti tentang masalah apa? Kemiskinan, kefakiran, kan gitu. Kemudian di antara juga syaitan menakut-nakuti, memberikan waswas kepada manusia agar apa? Manusia tersebut tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sudah, ente nggak diampuni dosanya, sudah. Nggak usah ente minta ampun sama Allah. Ini pun syaitan masukkan ini, hati-hati, subhanallah. Waswasatu syaitan. Waswasnya apa? Syaitan memasukkan tayas, memasukkan rasa putus asa ke dalam manusia, sehingga ketika manusia tersebut ingin meminta ampun kepada Allah akan dosa-dosa mereka nggak mau. Aduh, Anda penuh dosa.
Anda penuh dengan kekhilafan, apa Allah akan ampuni saya, apa Allah akan maafkan saya. Syaitan cuma memasukkan ini supaya apa? Supaya hamba Allah tersebut tidak minta ampun kepada Allah. Supaya hamba Allah tersebut apa? Jauh dari Allah tabaraka wa taala, enggak kembali ke jalan Allah dengan taubat dan istighfarnya. Syaitan masukkan itu tuh. Di antara pula was-was yang diberikan syaitan kepada manusia tidak lain tidak bukan ini. Apa itu? Memberikan rasa takut kepada manusia, was-was kepada manusia bahwa doa seseorang itu nggak diijabah sama Allah. Ente banyak dosa, gimana ente mau diijabah sama Allah? Ente begini dan lain sebagainya. Masa ente doa masih begini? Oh, bentar aja doanya kalau sudah bagus. Allah lihat sehingga orang tersebut meninggalkan doa, betul ya? Ini di antara syaitan. Dan yang paling besar jelas, syaitan memberikan was-was dalam hati manusia agar manusia tersebut berbuat kesyirikan kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling besar. Ketika seorang hamba Allah Azza wa Jalla telah masuk dari ranah ini, syaitan masuk ke ranah ini, sehingga orang tersebut melakukan kesyirikan terus. Contohnya apa? Minta kepada kubur-kubur. Minta kepada apa? Penghuni kubur. Mintanya kepada penghuni kubur. Perhatikan ikhwan. Menjadikan penghuni kubur tersebut tawassul kepada Allah. Kenapa? Dengan dalih saya masih banyak dosa, penghuni kuburnya orang yang soleh dan lain sebagainya. Pertanyaannya, pernahkah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an datang kepada kubur Nabi, minta kepada Nabi, atau menjadikan kubur Nabi tersebut wasilah, perantara, tawassul untuk minta kepada Allah? Jawabannya nggak pernah sama sekali. Ketika terjadi paceklik di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, minta ke kubur Nabi, tidak ada. Kenapa? Karena yang diajarkan Nabi bukan itu. Yang diajarkan bukan itu. Mereka datang ke Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, orang saleh, subhanallah. Agar Abbas terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar turun hujan. Allah turunkan hujan. Ya. Kubur termulia di atas muka bumi ini harusnya kubur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dong, betul ya? Tapi kenapa para sahabat tidak datang kepada kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka punya satu kesulitan, satu hajat? Kenapa? Karena akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bukan itu kepada para sahabat. Lihat zaman sekarang, kaum muslimin zaman sekarang. Ya Allah, datang ke kubur ini, datang ke kubur ini, datang ke kubur ini. Dengan apa? Dengan label ziarah kubur. Ziarah kubur boleh, subhanallah. Tapi ngapain jauh-jauh? Karena inti ziarah kubur tersebut mengingat kematian. Inti ziarah kubur tersebut tidak bukan mengingat bahwa diri kita ini pasti akan mati. Mengingat alam akhirat, melembutkan hati. Menjadikan air mata ini nangis berlinang ketika ziarah kubur, mendoakan penghuni kubur tersebut. Ngapain jauh-jauh sampai kemana-mana, subhanallah. Dekat rumah kita ada, kalau ada kuburan, datang untuk ingat kematian, ingat alam akhirat, melembutkan hati kita, doakan penghuni kubur tersebut, selesai. Ini waswas yang diberikan syaitan. Waswas ini maksudnya bisikan. Waswas satu syaitan diberikan kepada hamba Allah ketika hamba Allah itu terjerumus kepada kesyirikan, jauh dari tauhid. Ini di antara hal yang luar biasa yang benar-benar syaitan inginkan akan hal tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Wassallallahu alaihi. Itu mungkin kan panjang ya tentang masalah waswas atau syaitan ini, bisikan-bisikan yang syaitan berikan, kemudian rasa takut yang syaitan berikan kepada manusia. Allah alam. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan kembali. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Qadarullah kerabat ana mempunyai anak bayi yang memiliki penyakit epilepsi, klaim dokter. Beliau mencari-cari informasi perihal penyakit tersebut dan mendapatkan informasi bahwa penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan oleh ilmu kedokteran, tapi hanya bisa dikurangi kemungkinan kambuhnya. Bagaimana sikap kita menyikapi hal tersebut? Apakah kita harus tetap ikhtiar berobat agar bisa sembuh atas izin Allah? Atau kita cukup bersabar saja atas takdir yang diberi Allah kepada kita, seperti yang disebutkan dalam hadis tentang hadis seorang wanita yang menderita epilepsi yang meminta didoakan oleh Rasulullah. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Barakallah. Yang pertama, sikap kita jelas. Yang pertama sebelum masuk ke situ ya. Yang pertama, ridho akan takdir Allah. Ridho akan takdir Allah. Yakinlah apapun yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita, insyaallah ta'ala itu yang terbaik bagi diri kita. Ridho akan takdir Allah. Yang kedua, bersabar akan ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita.
Karena itu di antara sikap seorang muslim, sikap seorang mukmin bahkan. Ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin kan gitu. Semua perkaranya baik, di antaranya ketika Allah berikan ujian cobaan, dia bersabar, dan itu baik bagi dirinya. Ini yang kedua. Setelah dia ridha akan takdir Allah, yang kedua bersabar akan takdir Allah tersebut. Bersabar di antara bentuk sabarnya tidak lain tidak bukan lisannya tidak mengeluarkan kata-kata yang mengandung keburukan. Hatinya tidak melakukan hal-hal yang buruk, suudzon sama Allah, buruk sangka sama Allah. Lisannya kemudian dia mengatakan, kenapa Allah berikan ini sama saya? Enggak boleh, naudzubillah. Amal perbuatannya pun tidak melakukan hal-hal yang keburukan. Itu di antara ridha dan sabar akan takdir Allah. Ini kedua. Yang ketiga, mengintrospeksi dirinya. Mengintrospeksi dirinya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidak ada satu musibah yang menimpa diri kalian kecuali itu disebabkan karena apa? Hasil ulah tangan kalian. Kata para ulama tafsir, karena hasil dosa-dosa kalian. Dan Allah Azza wa Jalla mengampuni banyak dosa. Yang ketiga ini apa? Muhasabah, introspeksi diri kita. Bisa jadi Allah Azza wa Jalla berikan ujian seperti ini karena dosa saya, atau karena dosa suami, dan lain sebagainya. Allah Azza wa Jalla berikan ujian seperti ini. Karena itu introspeksi diri kita kepada Allah, dan juga apa? Beristighfar, bertaubat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla sebanyak-banyaknya. Perhatikan yang ketiga. Nah, ada satu cerita sebelum saya lanjutkan ya, baru 3 ya. Ada satu cerita. Orangnya langsung yang ceritakan kepada saya ini, Masya Allah. Dan saya sudah minta izin, boleh nggak saya ceritakan kepada orang lain untuk menjadi ibrah pelajaran. Karena juga ketika saya ceritakan kan, apa yang orang itu kan nggak tahu untuk juga siapa yang saya ceritakan ini. Ada satu orang ibu, satu orang akhwat memiliki kelainan dalam jantungnya, kelainan dalam masalah sakit apa jantungnya. Jadi jantungnya sakit, tapi jantungnya tersebut dia sudah muter-muter nih, sudah muter-muter. Rumah sakit ini, rumah sakit ini, dokter ini, macam-macam dan lain sebagainya, sampai ke salah satu dokter di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dokternya ini sudah ngaji kelihatannya, Masya Allah. Dokternya sudah ngaji, dokter jantung, Masya Allah, pintar, atau profesor atau saya lupa. Intinya dokter ini kalau nggak salah sudah ngaji. Dicek semua-semuanya, Masya Allah, bagaimana sebagainya. Sudah keputusannya, ibu harus pasang baterai. Kayak bahasa gitulah, saya nggak tahu bahasa kedokteran medis apa. Pokoknya gampangnya, jantung ibu ini harus memakai baterai, yang baterai tersebut nggak ada di Indonesia, harus diinden dulu di Jepang. Inden dulu apa alat seperti baterai tersebut dari Jepang, nanti kita lakukan operasi, dipasang baterai tersebut, maka insya Allah ta'ala setelah itu akan baik setelah itu. Sudah sepakat nih? Baik. Maka ibu itu setuju. Sebelum kemudian ini, sebelum keluar, dokter yang muslim ini dan juga sudah ngaji ini melihat tadi suaminya. Dia datang sama suaminya kan, suami istri ini kan datang berdua. Dia lihat, dokter ini melihat suaminya ini kerja di bank. Suaminya ini kerja di mana? Di bank. Oh, subhanallah, Bapak kerja di bank ini ya, disebutkan bank ini ya. Oh, iya, Dok. Dokternya, Masya Allah, ini Allah berikan taufik bagi dokter tersebut. Dokternya ngomong apa? Pak, apa nggak mau keluar, nggak mau resign. Mudah-mudahan dari resignnya Bapak, Allah Azza wa Jalla berikan kesembuhan pada istri Bapak. Ini kan dokternya nih, Pak. Ini kisah langsung nyata, orangnya sendiri cerita ke saya, subhanallah. Apa Bapak nggak mau keluar? Mungkin dokter ini sudah ngaji sehingga dia tahu, mungkin bisa jadi kemudian yang menyebabkan istrinya seperti ini kemana-mana muter dan lain sebagainya, ke segala rumah sakit, segala dokter yang terbaik luar biasa datang, bisa jadi karena ternyata apa? Ma'isyah yang didapatkan oleh suami ini bukan ma'isyah yang halal di bank, haram jelas, konvensional kan gitu, subhanallah. Apa Bapak nggak mau keluar? Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan hadiah dari kesembuhan istri Bapak mungkin ketika Bapak resign. Itu ngomongnya ketika bulan November atau Desember. November atau Desember kalau nggak salah ingat. Oh iya, suaminya diam aja. Oh iya, Dok, silakan. Suami ini memang sudah mau resign, tapi kemudian mundur maju gitu. Akhirnya Allah takdirkan suaminya resign. Datang lagi setiap bulan kan cek, setiap bulan cek. Datang lagi ketika akhir Januari atau awal Februari, saya lupa. Ketika dicek sudah siap nih semua nih.
Karena kan tadi baterai inden ya, dari Jepang tadi sudah datang dan sebagainya. Kemudian tanggal operasi sudah ditetapkan. Tahun kemarin harusnya ketika masa pandemi itu sudah dicek lagi dong tiap bulan datang, kemudian dan sebagainya dicek. Ketika dicek dokternya kaget, kok ini HB-nya naik. Biasanya orang ini, ibu ini HB-nya selalu 5, 6, kadang-kadang 4. HB-nya selalu seperti itu. Nggak pernah di atas 5, di atas 6 tuh nggak pernah. Ketika dicek HB-nya di atas 10 ini. Ketika itu tuh awal Februari kalau nggak salah ingat, dicek HB-nya di atas 10, jantungnya semua bagus, pompanya bagus, ini dan lain. Dokter bingung. Kok bisa begini ya, subhanallah katanya. Ini Bu, ini sudah bagus semua nih, insya Allah. Hanya ada tinggal sedikit-sedikit, tapi ini nggak begitu parah lah bisa dikatakan, nggak seperti kemarin. Maka kemudian dokter ini nanya, Pak, Bapak sudah keluar ya, sudah resign ya. Dokter ini nanya, subhanallah, dokternya Allahu Akbar. Bapak sudah resign ya dari kerjaan Bapak. Maka suami mengatakan sudah, alhamdulillah dok. Dokternya nangis luar biasa. Nangis luar biasa dokter ini. Kata dokter ini apa? Untuk kesekian kalinya saya melihat tanda-tanda kebesaran Allah luar biasa besar nih. Untuk kesekian kalinya saya melihat dengan mata kepala saya sendiri tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar luar biasa, subhanallah. Ibu ini yang harus pasang semacam alat seperti baterai di jantungnya. Allah takdirkan tahu-tahu bagus benar, subhanallah. Ketika suaminya tersebut resign dari kerjaan yang haramnya. Allahu Akbar, subhanallah. Ada juga cerita yang lain tentang masalah apa? Baru kemarin saya dengar dari Ustaz Al-Fadhil Ustaz Nizar bin Jabal. Ketika beliau khutbah Jumat, masya Allah. Ada satu anak di pesantren, tahfidz Quran, pesantren tahfidz Quran kalau nggak salah. Anak ini nggak bisa menghafalkan target yang ditetapkan oleh pesantren. Anak yang lain bisa. Anak lain sudah bisa, anak ini. Maka guru-guru kemudian memberikan fokus pada anak ini untuk memberikan ini semua cara sudah diberikan sama anak ini, tapi nggak bisa. Maka kemudian dipanggil orang tuanya mengatakan, Pak, ini anak Bapak, kami nggak bisa, kami nyerah. Semua cara sudah kami lakukan. Semua cara sudah kami lakukan untuk menjadikan anak ini bisa mencapai target dari hafalan yang ditetapkan oleh pesantren, tapi nggak bisa. Maka ustadznya ngomong, Allah berikan taufik pada ustadznya, Pak, maaf, saya minta maaf sebelumnya. Apa Bapak pernah memasukkan sesuatu yang haram ke dalam ke dalam ma'isyah, ke dalam nafkah Bapak, sehingga bisa jadi kemudian anak Bapak ini sulit menghafal Al-Quran Karim kalamullah. Nangis kencur luar biasa bapaknya. Nangis luar biasa sekencang-kencang. Dan Bapak itu cerita, betul Ustaz. Betul Ustaz. Saya modal saya dari yang haram dan lain sebagainya, dari yang haram dan sebagainya. Dari situ pulang bapaknya kemudian menjual aset secara murah, ini murah dan lain sebagainya. Singkat cerita anak tersebut dilihat perkembangannya, ternyata baru sedikit bisa, masya Allah, bisa menghafal Al-Quran terus, masya Allah dia. Bisa jadi Allah Azza wa Jalla berikan teguran bagi diri kita dari perbuatan dosa kita. Dan itu bukan cuma maisha, banyak ya. Contoh aja 2 contoh tadi, subhanallah. Introspeksi yang ketiga. Yang keempat kemudian selain tadi ya, ridha akan takdir Allah, sabar, kemudian introspeksi diri. Yang keempat, hukum berobat ini hukum yang mubah. Tidak sampai wajib, tapi hukumnya mubah, boleh. Dan seorang orang tua pasti menginginkan yang terbaik kepada anaknya, kan gitu. Kalau dia ingin terus berusaha untuk berobat anaknya dengan cara yang halal, perhatikan nih. Tadawu wala tadawu bil haram. Rasul mengatakan, berobatlah kalian tapi jangan berobat dari sesuatu yang haram atau dengan sesuatu yang haram, kan gitu. Maka orang tuanya ketika dia ingin tetap berusaha untuk Allah beri ikhtiar agar Allah berikan kesembuhan dari anaknya, mungkin dari cara yang lain selain kedokteran. Karena kan bisa lain, bisa lain selain kedokteran kan bisa mungkin tusuk jarum, akupuntur, bisa kemudian dengan herbal, bisa dengan pengobatan tradisional, bisa dengan tibun nabawi, kan banyak subhanallah. Contohnya seperti Al-Akh Abu Muhammad Al-Qiyanji yang biasa di Roja kan gitu ya. Atau yang kliniknya ada di Bekasi, coba datang ke situ, minum herbalnya, minum dari pengobatan tradisional, atau mungkin ke Ustadz Abdurrahman Dani, ada Ustadz Burhan Dani di Depok tentang masalah menggeluti khusus masalah takhasus, masalah tazkiyah, masalah
At-Tibbun Nabawi, pengobatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicampur dengan kedokteran Arab dan lain sebagainya. Jadi maksudnya bukan hanya medis dokter, bisa kemudian yang lain. Kalau memang masih ingin mengusahakan, dan itu jelas dibolehkan. Dan lakukan yang terbaik untuk anak kita, insya Allah. Dan itu dianjurkan. Lakukan yang terbaik untuk anak kita. Kalau memang kita sudah melakukan full dari A sampai Z, sudah maksimal, serahkan kepada Allah, tawakal. Hasilnya bukan urusan kita. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita terima. Wallahu a'lam bishawab. Ini panjang itu, subhanallah. Ada lagi mungkin yang bertanya? Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ini masih ada beberapa, cukup banyak pertanyaan, Ustaz. Dicukupkan atau gimana? Satu atau dua lagi coba. Baik, Ustaz. Nah, izin membacakan kembali, Ustaz. Bismillah. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Saya sekarang sedang mengerjakan tugas sambil mendengarkan kajian. Pertanyaannya, bagaimanakah pendapat Ustadz jika saya berdoa untuk kelancaran tugas saya selama kajian? Bagaimana jika saya mengikuti kajian sambil mengerjakan tugas kuliah? Apakah ini termasuk perilaku tidak memperhatikan adab menuntut ilmu? Nah, kalau ditanya boleh atau tidak, sambil mengerjakan tugas, mendengarkan kajian dan sebagainya, jawabannya insya Allah boleh. Boleh atau tidak ya? Jawabannya boleh. Tapi kalau ditanya yang ideal, yang afdol, maka jelas ketika seseorang benar-benar memfokuskan diri ketika dia mendengarkan kajian, kemudian mencatat dari apa yang Ustaz sampaikan, betul ya? Kemudian murajaah nantinya setelah selesainya. Karena bil adab tafhamul ilm. Yunus ibn Husain mengatakan dengan adab kalian akan memahami ilmu. Dengan adab kalian akan apa? Memahami ilmu. Jadi para ulama terdahulu kalau kita baca ya ikhwan, adab-adab mereka ketika mereka menuntut ilmu bingung-bingung kita, subhanallah. Contohnya para sahabat ketika mereka duduk di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan apa? Di atas mereka ada burung. Benar-benar apa maksudnya? Diam. Karena ketika bergerak sedikit kan burungnya terbang berarti. Benar-benar memfokuskan diri, memperhatikan diri, mencatat dan lain sebagainya dari apa yang disampaikan oleh seseorang guru ketika menyampaikan. Itu yang paling terbaik. Dan dengan itu insya Allah Ta'ala kita akan mendapatkan berbagai macam keutamaan dari ilmu insya Allah. Bil adab tafhamul ilm. Dengan adab ketika kita menuntut ilmu, maka kita akan difahamkan tentang masalah ilmu agama. Itu jelas yang paling terbaik dan paling afdal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ustaz. Nah. Bismillah. Semoga Ustadz dan admin dalam naungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, apakah boleh berdoa agar memiliki rumah tinggal sendiri bersama suami, sementara kami masih tinggal di rumah mertua dan suami sebagai anak bungsu juga ingin menemani ibunya karena 3 anak lain sudah punya rumah sendiri. Jazakallahu khairan Ustadz atas nasihatnya. Jawabannya jelas boleh, ikhwan. Siapa yang nggak pengen memiliki rumah sendiri? Berkeluarga dalam rumah itu sendiri, tidak nyampur dengan mertua, tidak nyampur dengan orang tua dan lain sebagainya. Maka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla kalau memang tadi itu anak bungsu mau menemani orang tuanya dan lain sebagainya. Maka doa kepada Allah agar Allah berikan rumah yang dekat sama orang tua. Boleh, kan bisa ya? Tapi beda rumah, beda dapur, beda tembok dan sebagainya, kan bisa tetap. Entah mungkin dekat-dekatan dan lain sebagainya, sehingga mungkin setiap hari bisa mengunjungi dan lain sebagainya, melihat bagaimana keadaan orang tua, atau masih di satu daerah satu ini sering dekat lah intinya. Jadi tambahin mungkin selain doa kepada Allah agar Allah berikan rumah kepada dirinya dan tetap bisa berbakti sama orang tua, tetap bisa berbakti pada orang tua di antara mungkin dengan dekat dengan rumah orang tua mendapatkannya. Allah a'lam bishawab. Kalau tanya boleh, jelas boleh, masya Allah ya. Allah a'lam bishawab. Nah, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Masih banyak. Abdullah 5 ada. Enggak, Ustaz. Ini mohon maaf, Ustaz, untuk mau dipilih pertanyaan terbaik, Ustaz, untuk mendapatkan hadiah. Oh iya, 3 betul ya. 3 pertanyaan terbaik ya. Nah, Ustaz, 3 pertanyaan. Yang pertama tadi pertanyaan masalah astagfirullahaladzim. Doa tadi, mendoakan saudaranya agar putus tadi. Yang terbaik adalah mendoakan saudaranya agar Allah berikan hidayatul taufik kepadanya. Kan kita memberikan berdoa kepada Allah agar Allah berikan hidayah taufik kepada saudaranya dan agar Allah jauhkan dari perbuatan yang
haram dari saudaranya tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang bertanya tentang masalah khauf tadi itu. Rasa takut atau rasa was-was yang dibisikkan memang dimasukkan syaitan. Yang dimasukkan syaitan. Ada ya? Nama ada Ustaz. Yang ketiga tadi tentang masalah anaknya yang mungkin mendapat epilepsi dan lain sebagainya. Pertanyaan itu, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, keridhaan bagi orang tua yang bertanya tersebut. Yang ketiga. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas. Barakallahu fikum. Silakan untuk diberikan ikhtitam untuk kajian Itu siang mungkin hari yang saya ini. bisa sampaikan ikhwan. Saya minta maaf banyak mungkin kekurangan dan kekhilafan yang saya sampaikan dari ilmu yang keterbatasan ilmu saya, dan tidak semua pertanyaan bisa saya jawab karena memang ilmu dan keterbatasan dari ilmu saya yang sangat sedikit. Subhanallah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ampuni diri saya dan antum semua, dan mudah-mudahan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah atau taufik untuk bisa meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita pada via Zoom ini, mudah-mudahan juga bisa Allah kumpulkan kita nanti di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz atas materi kajiannya dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan jamaah. Alhamdulillah kajian pada siang hari ini telah selesai. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di setiap hari Senin pada pekan pertama ya Ustadz. Pekan kedua. Pekan kedua insya Allah ta'ala dalam membahas kitab Ad-Da'a wad-Dawa karangan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kepada Ustadz Ahmad Bazhar apabila ingin meninggalkan ruang meeting Zoom kami persilakan Ustadz. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Ana izin lah ya. Nah, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah kajian pada pagi hari menjelang siang ini telah selesai. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada Al-Ustadz dan juga kita semua untuk mengikuti kajian rutin yang akan beliau sampaikan atau yang beliau sampaikan pada setiap hari Senin pekan kedua dalam membahas kitab Ad-Da'a wad-Dawa karangan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bagi para jamaah sekalian apabila ingin mendapatkan rekaman kajian pada hari ini ataupun kajian-kajian sebelumnya, dapat mengunjungi Telegram Kajian Sunnah Tebet, ataupun bagi yang ingin menyimak rekaman live streamingnya, dapat juga mengunjungi channel YouTube Kajian Sunnah Tebet. Insya Allah audio beserta videonya juga sudah diupload di kedua channel tersebut. Dan bagi para jamaah sekalian, kami mengucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya dalam kajian pagi menjelang siang hari ini. Saya mewakili admin dari Kajian Sunnah Tebet memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya kajian pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.